Di balik keindahan alam Kalimantan Utara, terdapat kekayaan sejarah yang jarang dikenal. Di sini, setiap jejak dan sudut wilayah menyimpan peninggalan budaya yang penuh dengan cerita masa lalu. Warisan ini tidak hanya berupa bangunan tua, tetapi juga jejak peradaban yang pernah berjaya. Di Tarakan Timur, berdiri kokoh situs Peningki Lama. Situs ini menjadi saksi sejarah pertahanan kolonial Belanda yang membentengi diri dari serangan pasukan Jepang saat Perang Pasifik. Terletak di pesisir, bunker-bunker tua dan meriam-meriam besar masih berdiri tegap, meski usianya lebih dari 80 tahun. Dibangun antara tahun 1936 sampai 1939. Lokasi ini menjadi bukti bahwa Tarakan adalah wilayah yang strategis sebagai pusat produksi minyak dan pertahanan. 8 bunker, 8 meriam dan bangunan logistik lainnya menjadi bukti nyata kekuatan militer yang dipersiapkan Belanda untuk menjaga sumber daya alam Tarakan dari ancaman luar. Loopgraaf Kampung 1 adalah struktur pertahanan dari beton yang berbentuk huruf U. Terletak di area pemukiman Kampung 1 Tarakan, loopgraaf ini dibangun sebagai bagian dari strategi pertahanan Belanda dalam mempertahankan wilayah kaya minyak di Tarakan. Bangunan ini menampilkan arsitektur beton yang kokoh dengan dinding tebal yang dulu digunakan sebagai perlindungan dari serangan musuh. Kini, loopgraaf ini dikelilingi taman dan telah menjadi bagian dari sejarah kota Tarakan. Di Kabupaten Tanah Tidung, tersembunyi di hutan lebat PT Adindo, terdapat bunker peninggalan Belanda. Bunker ini didirikan di lereng bukit dengan pintu menghadap timur laut. Dibangun dari batu yang kokoh, bunker ini memiliki ventilasi besi yang masih utuh hingga kini. Fungsi bunker ini diduga sebagai gudang atau tempat penyimpanan logistik yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Utara. Bunker ini memberikan kita sekilas pandang mengenai perencanaan militer dan teknologi pertahanan Belanda yang disesuaikan dengan tantangan medan di kawasan pegunungan dan hutan lebat Kalimantan. Tak jauh dari bunker, terdapat sebuah struktur beton yang dikenal sebagai patok Belanda. Struktur ini berbentuk persegi, berdiri di lereng bukit dengan rangka besi yang masih menonjol di bagian atasnya. Struktur ini diduga sebagai dudukan meriam pada masa kolonial Belanda, meski kemungkinan lain menyebutnya sebagai dudukan alat eksploitasi tambang. Struktur ini tetap bertahan meski dililit oleh tumbuhan liar dan menjadi simbol abadi dari jejak kolonial di pedalaman Kalimantan Utara. Di Desa Pamanit, Krayan Timur terdapat batu narit Pamanit, sebuah batu monolit besar yang penuh dengan ukiran-ukiran manusia dan motif hewan. Motif manusia dengan posisi kaki dan tangan direntangkan menunjukkan identitas Dayak yang kuat, lengkap dengan perhiasan di tangan dan telinga panjang. Selain itu terdapat motif aso atau anjing yang dipercaya memiliki makna spiritual. Batu ini diyakini merupakan tempat bagi leluhur Dayak untuk menandai keberhasilan mereka dalam tradisi mengayau. Batu narit menjadi tempat perayaan di mana pesta, tarian, dan potong kerbau menjadi bagian dari tradisi dalam menghormati hasil perjuangan. Batu ini bukan hanya ukiran, tetapi juga cerita yang memvisualisasikan budaya Dayak yang masih terjaga hingga kini. Tugu Dwi Kora di Nunukan adalah monumen yang menandai kenangan pertempuran dan perjuangan dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Didirikan pada masa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1964, tugu ini dilengkapi dengan berbagai alutsista, termasuk tank amfibi PT-76 yang digunakan dalam operasi Dwi Kora dan Meriam Howitzer. Setiap elemen di Tugu Dwi Kora adalah pengingat akan semangat juang para pahlawan Indonesia. Bagi masyarakat Nunukan, tugu ini adalah lambang dari pengorbanan dan dedikasi para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di Kabupaten Bulungan, berdiri Masjid Kasimuddin, warisan masa Kesultanan Bulungan yang didirikan oleh Sultan Maulana Muhammad Kasimuddin. Bangunan semi permanen ini
terdiri dari kayu ulin yang kuat dan tehel bergaya Eropa yang didatangkan dari Belanda. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol spiritual dan budaya yang kental, serta makam Sultan Kasimuddin dan keluarganya. Tugu Pluit di Tanjung Palas Tengah adalah warisan peninggalan Kesultanan Bulungan yang unik. Tugu ini berbentuk peluit dengan struktur bertingkat dan dihiasi 4 kaki di setiap sisinya, menjadikan bentuknya menyerupai huruf X jika dilihat dari atas. Tugu ini menjadi ikon sejarah yang tak lekang oleh waktu dan berada di jalur utama Tanjung Palas, mengingatkan kita akan kisah masa lalu Kesultanan Bulungan yang pernah berjaya di wilayah ini. Di Desa Lindung Kemenci terdapat rakang, tiang kayu ulin yang digunakan untuk menyimpan tempayan berisi kerangka. Pahatan tradisional pada kayu menjadi simbol perbedaan status sosial. Masyarakat Dayak Lundayeh menggunakan rakang sebagai cara menghormati leluhur, mencerminkan tata cara penguburan unik yang telah ada sejak sebelum tahun 1930. Di tengah hutan perbukitan Malinau terdapat struktur kubur lebangan luang batu Muruk Mondoros, yaitu ceruk yang digunakan sebagai tempat penguburan. Di dalamnya ditemukan 2 tempayan berwarna coklat dengan diameter 51 cm, bermotif bunga, dan memiliki 8 pegangan di bagian bahu. Tempayan ini masih berisi tulang manusia, menunjukkan tradisi penguburan masyarakat setempat. Menurut warga, situs ini dulunya juga menyimpan gong dan mandau, namun kini telah hilang. Selain tempayan, terdapat 30 lungun yang terakhir digunakan sekitar tahun 1962. Situs ini menyimpan jejak sejarah yang penting, meski beberapa artefaknya telah hilang.